teman-teman pemula di sini jarang sekali dikasih tahu dengan suhu-suhu melakukan hal tersebut. Itu bisa mempercepat. Teman-teman banyak sekali yang nge-WhatsApp saya, "Bang, kok bisa abang ternak akun sebanyak itu dan bisa mendapatkan MK ataupun monetisasi sampai-sampai akunnya itu berlebihan dan bisa kalian gunakan untuk dijual kembali." Nah, buat teman-teman, foto yang tadi saya lihatkan ke kalian itu adalah foto deal di mana dengan orang-orang yang mengambil akun dari saya untuk mereka gunakan. Nah, buat teman-teman semuanya, di sini saya bakalan ngasih tahu untuk caranya ketika saya ternak akun, beberapa akun, dan bisa mendapatkan MK bukan dari followers, bukan dari penayangan. Sedangkan saya pribadi itu terbagi-bagi ataupun menjadi kerja keras karena untuk mendapatkan MK di banyak akun. Yang jelas itu tidak, teman-teman. Cuma cukup satu video saja dari kita bikin sampai kita upload di semua akun, itu semuanya dapat MK dan lolos monetisasi. Kita bakalan jelasin di video ini karena banyak sekali yang WhatsApp saya, "Bang, buka dong jasanya." Daripada saya buka jasa, saya mending ngasih tahu ke kalian dengan video ini secara gratis. Oke, tonton dari awal sampai habis. Karena apa? Karena ini sangat sensitif untuk tentang monetisasi. Kita langsung aja ke videonya. Oke, buat teman-teman semuanya, sebelum ke videonya, saya bakal ngasih tahu dulu solusi untuk kalian yang belum mendapatkan monetisasi ataupun ingin mengkalikan penghasilan kalian. Dengan cara apa? Dengan cara beli akun di sini. Nah, buat teman-teman semuanya, beli akun di sana itu udah dijamin fresh monet karena saya sendiri yang melayaninya. Jadi buat teman-teman semuanya, jika ragu boleh langsung video call saja, itu benar saya atau bukan. Ingat ya, yang udah pasti-pasti aja. Nah, buat teman-teman semuanya, solusinya seperti itu. Langsung aja gaskeun, nomornya di sini ya, teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube-nya Konya Channel. Nah, buat teman-teman di sini saya sesuai dengan yang tadi saya bilang bakalan ngasih triknya ke kalian, dan kalian harus ketahui bahwa Facebook monetisasi itu tidak ada indikatornya seperti YouTube. Kalau di YouTube itu dia ada jam tayang, ada jumlah subscriber. Kalau di Facebook itu sudah tidak ada dan khusus undangan. Contoh, dulu itu pernah ada in-stream yang ada jam tayang ataupun berapa menit yang harus kita penuhin, dan sekarang itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena alasannya cuma satu. Dulu ketika in-stream itu banyak orang yang beli jam tayang. Saya bongkar di sini, saya kasih tahu ke kalian, ke pemula semuanya. Nah, buat teman-teman semuanya, itu udah berlalu, biarin aja. Kita langsung fokus ke masa depan yang kita bakalan bikin ataupun kita bakalan tata rapi. Kuncinya itu hanya konsisten dan sabar menunggu undangan. Itu kuncinya. Tantangan untuk kreator pemula yang pertama itu tidak tahu indikatornya seperti yang tadi saya jelaskan, dan semangatnya bisa naik, bisa turun. Karena apa? Karena belum diundang. Dan buat teman-teman semuanya, saya cuma mau ngasih tahu untuk semangat kalian, untuk tenaga kalian tolong diatur, jangan sampai ketika rame kalian ikut-ikutan gitu kan semangat, dan ketika sepi kalian ikutan turun. Jangan seperti itu. Kalian harus bisa menahan diri untuk tetap stabil. Kenapa? Ini bukan siapa cepat dia dapat, ini siapa cepat dia menang. Enggak, teman-teman. Siapa dia yang bertahan sampai mana gitu kan, sampai lama lah, intinya itu yang menang, teman-teman. Bukan siapa cepat dia yang menang, tidak. Tapi siapa yang bertahan lama dialah yang menang. Contoh, saya pribadi 2023 baru saya mendapatkan uang yang lumayan gitu kan, dan kalian coba tanya ke saya, "Bang, abang itu berjuang dari 2000 berapa?" Saya berjuang dari 2020, teman-teman. Di sosial media manapun, mau di YouTube, mau di TikTok, mau di Facebook, itu 2020, dan itu butuh waktu 3 tahun untuk saya menganalisa sebuah aplikasi yang bisa saya share ke kalian. Dan buat teman-teman semuanya yang baru 6 bulan, yang baru setengah tahun, kalian merasa kayak aduh lama banget ya. Iya, emang lama, teman-teman. Nggak ada yang instan, nggak ada yang besok pagi udah langsung monet, tidak ada, teman-teman. Kalian harus ketahui dulu itu. Dan yang kalian lihat cuma enaknya saja. Wih, dapat MK dia, wih dapat MK. Setahu kita dia cuma baru seminggu udah dapat MK. Teman-teman, kita nggak tahu di belakang dia seperti apa, sedihnya kayak gimana, sakitnya kayak gimana, kita nggak tahu. Yang jelas kita fokus pada diri kita masing-masing untuk bertahan dan sabar menstabilkan semangat dan tenaga yang kita punya. Nah, kita langsung aja kepada caranya ataupun kepada solusi buat teman-teman semuanya yang belum monetisasi, yang belum diundang sama pihak Facebook. Teman-teman,
Aplikasi sosial media itu ada 4 yang biasanya kita dengar populer, yaitu YouTube, Facebook, TikTok, dan Instagram. Teman-teman, dari 4 aplikasi tersebut, kalian coba tanya ke diri kalian, kalian cuma main berapa aplikasi? Kalau saya pribadi, itu 4-empatnya main. Kenapa kok bang 4-empatnya main? Nanti saya kasih tahu. Nah teman-teman, jika kalian cuma fokus dengan satu aplikasi di Facebook saja, saya sarankan untuk menambah aplikasi lain di sosial media yang lain. Contoh Facebook, YouTube, dan Instagram. Bisa. Kalau misalkan YouTube, Facebook, dan TikTok bisa. Yang jelas saya sarankan untuk bisa menambah kalian itu bermain di aplikasi yang lain. Kenapa? Karena ketika dari contoh kita kasih 4 aplikasi, saya bakalan ceritain saya dulu. Yang pertama YouTube, Facebook, TikTok, dan Instagram. Saya itu naik di YouTube dulu, nggak di Facebook teman-teman. Jujur aja, saya naik di YouTube ya. Jadi grafik penonton ataupun jangkauan penayangannya itu lebih luas di YouTube dulu sebelum ke Facebook. YouTube ketika saya itu naik, Facebook itu keikutan naik teman-teman, ikut naik gitu jangkauannya. Kenapa? Karena orang-orang yang nonton di YouTube itu bisa-bisa mampir ke Facebook saya. Nah, itu teman-teman kuncinya. Makanya kenapa kalian harus memakai aplikasi itu jangan satu. Dan teman-teman pasti bicara, bang capek satu Facebook aja itu kita nggak bisa gitu kan, nggak bisa konsisten bikin video, nggak bisa bikin jumlah posting setiap harinya sama ataupun jelas gitu. Nah teman-teman, saya bakalan kasih solusinya, yaitu apa? Cross posting. Satu video untuk 3 aplikasi. Bang, apakah itu aman? Kalau nggak aman, berarti saya sudah nggak bakalan ngupload lagi. Tapi kalau misalkan saya masih ngupload, berarti ya masih aman teman-teman. Kuncinya nggak saya bicara aman atau enggak, kalian bisa cek di channel saya yang kedua. Kalian lihat di Facebook saya yang pertama, itu video shortnya ataupun video pendeknya semuanya sama. Saya nggak bilang bohong, saya nggak bilang dengan fakta yang nggak ada. Kalian tinggal cek aja channel saya yang di sini sama Facebook yang ini. Coba dilihat video-video pendeknya itu sama tidak. Nah, terus yang ketiga, kalian bohong itu cuma YouTube sama Facebook doang. Kalau sama TikTok gimana? Coba kalian cek di TikTok ini dan di Facebook ini. Sama nggak videonya? Sama kan? Nah, itu yang saya lakukan. Teman-teman pemula di sini jarang sekali dikasih tahu dengan suhu-suhu melakukan hal tersebut. Itu bisa mempercepat jangkauan kalian naik, tayangan kalian naik, dan si Facebook itu bisa-bisa melirik kita ataupun akun kita tuh semakin cepat dilirik. Kenapa? Karena kita mendapatkan engagement yang banyak, interaksi yang bagus, dan penayangan yang bagus. Itu bisa mempercepat kalian mendapatkan MK. Teman-teman, kenapa kalian tidak berpikir seperti ini dan kenapa kalian menanyakan yang instan-instan aja? Ya butuh waktu semuanya teman-teman. Nggak ada yang instan. Kalau instan beli akun beres, kalian tinggal konten, cari konten, itu beres. Tapi kalau misalkan kalian tidak mau beli akun dan kalian pengennya akun kalian yang monet, nggak mau akun orang kita lanjutin, ya kalian dengan cara yang tadi saya kasih tahu. Saya kasih tahu ke kalian dengan secara terbuka dan gratis di sini. Tapi kenapa ketika saya ngonten ataupun ketika saya ngupload video, kalian menanyakan di live streaming dengan pertanyaan yang sama? Makanya kalian cek coba pertanyaan-pertanyaan kalian di video-video saya, ada nggak yang sudah terjawab ataupun ada nggak videonya untuk menjawab komentar kalian ataupun pertanyaan kalian? Saya rasa mungkin ada teman-teman. Lanjut balik lagi ke tema yang pertama ataupun pembahasan yang pertama. Yang pertama itu cross posting. Yang kedua itu apa bang? Yang kedua kita harus mencari yang namanya sensasi ataupun ya bukan sensasi sih tapi atensi. Atensi itu perhatiannya orang ke kita. Perhatiannya orang ke kita itu banyak sekali, macam-macam teman-teman. Contoh saya kasih tahu, yang pertama bagi-bagi. Nah, banyak sekali konten yang berbagi-bagi gitu kan, bagi-bagi pakai uang ataupun apa itu. Kita nggak tahu isi hatinya dia seperti apa, isi pikirannya dia seperti apa, kita nggak tahu. Tapi quote and quotes itu banyak sekali orang yang melihat video itu dan merasa engagementnya tuh naik. Yang saya lihat, contoh, ada si A, dia bikin konten bagi-bagi. Si penontonnya ini pada komen, wih, baik banget abang ini bagi-bagi gitu kan, saya ngikutin dia karena dia baik. Banyak teman-teman gitu loh yang seperti itu. Terus apalagi kalau misalkan saya kasih contoh lagi teman-teman, banyak yang bikin challenge terus hadiahnya uang 50.000 ini mau dikali 2 atau mau dikasih orang lain. Nah itu teman-teman sebagai contoh. Challenge itu bisa menarik atensi ataupun perhatian kalau misalkan kita dengan teknik yang benar. Terus yang selanjutnya, ketika kita udah bisa
menarik ataupun kita udah dapet engagement, kita udah dapet perhatian dari orang ke akun kita, itu biasanya mempercepat monetisasi ataupun undangan itu datang kepada akun kita. Dan yang saya lakukan yang ketiga itu menjauhi yang namanya pelanggaran, dan saya fokus kepada konten saya dengan manfaat ataupun atensi penonton itu yang diberikan, ataupun kita mencari namanya perhatiannya penonton. Saya fokus di situ dan saya baca dulu peraturan Facebook dari atas sampai bawah. Bang, peraturan Facebook apa aja? Baca gitu loh teman-teman. Kalian baca, kalian lihat peraturannya apa, dan di situ udah jelas. Kalian gak usah nanya ke orang lain. Facebook aja udah ngasih peraturan yang ada di Facebook. Kalian tinggal baca aja teman-teman. Jangan sampai kalian menanyakan ke orang lain. Kenapa saya bilang jangan sampai? Karena ketika menanyakan sesuatu kepada orang lain, ada yang ditambah, ada yang dikurang. Kalian sama pihak Facebook kan, kalian pengen tahu Facebook, kalian tinggal baca, Facebook sendiri sudah ngasih gitu loh teman-teman. Dan itu sering terjadi, bang bantuin dong bang, saya kena PL ini, bang bantuin dong sembuhin saya kena PL ini. Teman-teman, kalian tinggal baca, makanya dibaca peraturannya, oke? Nah yang keempat itu apa? Yang keempat kuncinya sabar teman-teman. Kita tinggal menunggu dan kita hanya bisa berjuang, oke? Paham sampai sini? Kunci tadi di 1, 2, dan 3, yang keempatnya kuncinya sabar ya. 4 tips ini itu bisa membuat akun kalian cepat dimonetisasi dan pasti bakal dimonetisasi. Yang jelas jangan sampai bikin pelanggaran yang berat teman-teman ya. Yang berat yang sampai merah jangan dibikin. Apalagi kalian yang masih re-upload, sesegeralah kalian merubah dari re-upload kepada reaction. Kalau reaction masih lolos, tapi kalau re-upload itu sulit sekali teman-teman ya. Terima kasih yang udah nonton sampai detik ini. Tadi yang saya sampaikan semoga itu bermanfaat buat kalian dan semoga bisa berhasil di akun kalian. Buat teman-teman semuanya, komen di bawah, kita bakalan bahas apa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.